Ya, jadi ini mana coba dibukain dulu kameranya biar saya nggak rasa ngomong sendiri. Ada 14 orang saya ngambil karena beberapa memang saya sarankan ngambil bioteknik ya, karena jadi ke depan itu prodi diminta prodi diminta membuat, bukan dibuat, jadi kewajiban dari MBKM itu adalah ada dua ya mata kuliah tuh. Yang pertama yang disebut dengan, saya lihatin dulu ya. Yang pertama yang disebut dengan case-based learning ya. Nah, yang kedua, udah ada ya PPT saya. Yang kedua yang disebut dengan problem-based learning. Jadi saat ini kan kita belum punya mata kuliah capstone design. Jadi tahun ini saya selaku ketua tim penyusunan kurikulum dan akreditasi akan menyiapkan kurikulum baru di mana di dalamnya itu ada disebut dengan capstone design. Nah, capstone design ini datang dari dua mata kuliah ini ya. Jadi case based learning dan problem based learning. Oleh karena itu saya kemarin minta bimbingan saya dan asisten di lab lingkungan sama geoinformatika ngambil geoteknik. Nah, sementara yang kalian di mata kuliah mitigasi bencana geologi ya. Jadi nanti akan ada dua kelas ya yang masing-masing itu membahas hal yang fokus kepada lokasi daerah pemetaannya ya. Jadi ketika kita bicara case based learning, maka apa itu case based learning ya? Nanti saya masih menimbang apakah nanti yang kelas ini ngambil di case based learning atau di project based learning ya. Nanti kita coba lihat dari perkembangan kalian ya. Jadi misalnya saja di geoteknik ya, yang nanti geoteknik kan kemarin beberapa bimbingan saya yang mappingnya itu lab kita kan sekarang sudah memiliki alat untuk direct share. Jadi sampel tanah yang selama ini kalian kalau mengambil tugas akhir slopes stability itu kesulitan karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Nah, sekarang kita sudah punya alat. Nah, oleh karena itu untuk kelas ini kita akan menggunakan skema project based learning ya. Jadi di awal nih sampai tengah semester nanti ya itu oleh saya dan nanti project akhirnya ya, project akhir. Jadi ya kalian tuh harus semacam buat project ya yang mengeksplor lokasi pemetaan kalian ya. Nah, kalau kita bicara project based learning, maka yang dihadapi adalah informasi kebencanaan ya. Jadi mata kuliah kita kan mitigasi bencana geologi. Jadi saya sengaja kemarin juga ada beberapa anak 2021 yang ambil mata kuliah, itu saya sampaikan bahwa kalian harus mengerti dulu bencana geologi ya. Jadi ada beberapa perkembangan. Nah, harapannya nanti dari project based learning ini jika kalian nanti akan menggunakan hasil kuliah ini untuk keperluan tugas akhir, yaitu bisa dilanjutkan ya. Tapi kalaupun tidak ya nanti bisa untuk misalkan publikasi ataupun apapun ya nanti namanya. Tapi poinnya itu ada di sana ya, ada di sana. Terus kemudian
karena ini kan sifatnya online ya. Di beberapa pertemuan saya akan mengusahakan hybrid ya, tetapi ternyata karena mata kuliah ini adalah semuanya hanya kelas Indralaya, tidak ada kelas Palembang, maka nanti kita akan lakukan juga di lab ya, di Indralaya. Jadi ada permintaan ini, jadi memang terus terang kita juga masih bingung karena kemarin digunakan katanya hybrid, tapi ada beberapa kelas yang harus 100% online. Ini belum ada keputusan dari fakultas ya. Oke, tapi anyway lah, sementara karena kita akan menggunakan project based learning ya, maka kita sekarang akan melakukan identifikasi ya, akan melakukan identifikasi yang kalian selama temukan di lapangan. Kalau saya tanya, ini sudah pada ke lapangan semua kan ya? Ini kalian 2020 kan ya? 2019 ya? Ya, berarti kalian semua sudah pulang di lapangan ya, jadi sudah punya data ya. Sehingga dari situ kita akan mendiskusikan ya, ini yang dikasih hitam ya. Pertama, melakukan eksplorasi. Jadi proses eksplorasi ini sudah kalian lakukan pada saat kemarin kalian melakukan pemetaan ya, itu sudah kalian lakukan. Nah, sekarang ya, kita berada di dalam posisi yang kedua, merumuskan pertanyaan ya. Bagaimana kita merumuskan pertanyaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggali informasi. Jadi informasi ini bisa didapatkan dari secara langsung ya, ketika kembali ke lapangan, ataupun yang kedua dari data-data yang sifatnya available ya. Nanti saya jelaskan di kuliah. Jadi ini sampai 1.30 saya kasih tentang apa itu project based learning. Kemudian dari 1.30 nanti sampai jam 2 kurang 5 saya akan jelaskan apa itu mitigasi bencana geologi. Dan di 40 menit terakhir seperti biasa itu ada matriks yang perlu kalian isi ya. Yang itu akan terus kita diskusikan ya. Jadi minggu depan saya masih bisa masuk, tapi di minggu berikutnya 2 minggu, jadi saya tanggal 30 itu saya harus ke Karangsambung ya, selama 2 minggu ya. Jadi nanti yang masuk Bu Harnani, jadi agak speed dulu. Tadinya saya mau terus-terusan. Kemudian melakukan penilaian ya. Bagaimana kita melakukan penilaian? Makanya ketika kita melakukan penilaian, maka jelas kalian mesti memerlukan rujukan. Nah, rujukan itu ini ada beberapa target ya. Ada beberapa target yang sedang kita buat ya. Jadi saya melakukan evaluasi seperti ini. Tahun 2019 kakak kelas Anda mempublikasikan di APOER. Kan syarat kalian dulu ada publikasi di APOER. Tahun 2020 itu mulai bertambah dari APOER, kemudian beberapa di jurnal ya. Ada jurnal, tapi jurnal pun masih jurnal kita ya, jurnal PSTG JEE. 2021 ya. 2021 mulai ada yang publikasinya itu di APOER dan di luar dari APOER. Jadi ada yang ikut ke Hari Air beberapa. Kemudian sudah masuk juga jurnal di luar PTG, yaitu di jurnalnya pertambangan. Ya. Jadi begini, kenapa yang saya sampaikan? Karena legasi kalian di prodi adalah produk yang kalian hasilkan. Jadi ketika kalian menghasilkan publikasi dan seterusnya, itu menjadi nilai lebih ya bagi prodi. Kalian tahu dosen prodi PTG cukup sedikit, makanya kita sekarang sama-sama bekerja menaikkan status akreditasi. Dan harapannya nih 2022 sekarang ini itu ada beberapa yang sudah mulai berani ke international conference ya. Misalkan Pak Adel baru 1 sebetulnya. Saya berharap lebih banyak lagi. Kemudian ada juga yang sudah masuk ke jurnal akreditasi, masuk ke jurnal buletin geologi ya. Ini yang satu aja ya. Mungkin bimbingan saya juga ada Pak Adel Kamil masuk ke buletin geologi, masuk ke jurnalnya ITB. Atau ada juga yang masuk ke jurnalnya Unpad. Jadi beberapa itu mulai naik ya, mulai naik ke jurnal-jurnal yang sifatnya itu Sinta ya. Jadi ini karena apa? Ini merupakan target prodi dan itu yang saya sampaikan menjadi kita lakukan bersama-sama. Jadi
harapannya nih dari kuliah kita sekarang, nanti kalian menggunakan tugas akhir dan juga bisa masukkan publikasi. Publikasi yang kalian hasilkan di jurnal akreditasi itu merupakan prestasi mahasiswa. Dan jika masuk ke tingkat 2 dalam aturan Unsri, maka tidak perlu lagi menulis skripsi. Ya. Jadi proses percepatan ini yang saya harapkan ya. Tahun kemarin 2019 ya, ada 9 orang yang lulus 4 tahun. Harapannya tiap tahun harusnya kan ada peningkatan. Tapi peningkatan percepatan itu harus dibarengi dengan kualitas publikasi kalian, gitu ya. Jadi tidak hanya cepat, tetapi kualitas publikasi juga meningkat. Nah, oleh karena itu, proses ini yang sedang saya lakukan. Ya. Nanti kalau kalian misalkan mau TA di perusahaan tambang, di apapun juga boleh. Tapi poinnya adalah, misalkan, oh Pak, saya project based learning-nya tidak menggunakan konsep pemetaan karena saya berencana ngambil TA di perusahaan. Silahkan saja. Ya. Tetapi poin dari project based learning ini ya yang kasih warna hitam. Jadi harus melakukan eksplorasi, merumuskan pertanyaan, menggali informasi, melakukan penilaian, interpretasi, sintesa dan analisis. Nah, semua itu dibuat dalam bentuk satu project, namanya juga project ya, project based learning. Jadi projectnya itu adalah mitigasi ya, mitigasi bencana geologi. Jadi kejadian longsoran di perusahaan tambang itu juga upaya mitigasi. Jadi, nah di sini yang berbeda, peran saya adalah sebagai monitator dan pendamping. Jadi, begitu minggu depan kuliah nanti ya, itu tidak saya terus ngobrol, tapi kalian yang nanti bentuknya ya bisa dalam bentuk video yang didiskusikan dan seterusnya ya, kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah project based learning ini ya berarti fokusnya ada kalian. Nanti masing-masing membahas kasusnya ya, kasus seperti apa. Kemudian hari ini kita akan melihat ya kira-kira kasus apa yang akan kalian angkat dari lokasi pemetaan. Kemudian yang kedua di minggu depan kita akan mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi kalau di metode penelitian kan kalian belajar apa itu pertanyaan, apa yang menjadi perumusan masalah, itu harus dijawab di kesimpulan. Kan itu ya. Apa yang ada perumusan masalah, itu harus dijawab di kesimpulan. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga, investigasi konstruktif. Jadi misalkan nanti, pada saat kalian mengambil studi kasus, kemudian membuka, ILBI, ya, indeks evaluasi bencana, ataupun yang kedua, misalkan kalian menemukan kasus untuk KRB, ya, kajian risiko bencana, maka poin itu yang harus kalian konstruksi. Bisa, belum ada, berarti kalian membuat, berarti kalian melakukan. Saya tadi diingetin oleh Facebook bahwa tahun 2015 saya pernah terlibat di penyusunan konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Nah, itu adalah salah satu buku yang disusun oleh berbagai pihak ya, oleh berbagai kalangan, ada BNPB dan ada Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim kemudian KLHK yang kemudian merumuskan bagaimana itu bukan digabungkan. Konvergen itu bukan berarti bukan digabungkan, berbeda ya. Konvergen itu bukan union, tapi poin mana saja yang bisa digabungkan dan itu menjadikan sesuatu yang clear. Kemudian yang keempat, otonomi ya. Jadi saya berharap yang ambil mata kuliah ini lebih semangat ya ketika karena apa, ini kan mengekspor data kalian ya, mengekspor data kalian. Jadi tidak lagi menghayal ya, terutama poin kelima yaitu realistis ya. Apa yang kalian hadapi, apa yang kalian temui ya, itu adalah yang harus kalian analisa. Oke. Nah, ini adalah Square-nya ya. Jadi tadi ya kita sudah bicara pertanyaan ya, kemudian desain untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nanti kalian harus membuat timeline kapan tuh di project ini bisa Anda selesaikan. Nanti kita buat timeline-nya. Kemudian kita lihat nih monitoringnya. Jadi misalkan di kuliah ke-6, karena saya terakhir kuliah ke-7,
itu kalian sudah bisa menghasilkan satu peta, kira-kira seperti itu ya. Peta apapun namanya, nanti kalian silahkan buat sendiri. Kemudian, nah ini yang kemudian tugas saya yang di kelima dan keenam, assess the outcome tadi. Apakah produk yang Anda hasilkan tadi ya, itu memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Dan yang keenam, evaluasi. Nah, penilaiannya pun ya, penilaian itu agak berbeda ya. Jadi kalau dilihat dari cara penilaian ya, oke. Nah ini cara penilaian nanti ya, partisipatif ya. Jadi ini partisipatif ini kita hitung dari keadaan kalian ya. Jadi kita kan 16 kali pertemuan dengan saya 8 kali pertemuan. Maka minimal ya, itu minimal di saya minimal 5 kali kalian masuk kuliah saya, nanti Bu Neni 10 kali. Nah, kalau kurang dari itu, kemarin misalnya pada saat saya mengajar di semester pendek ya, yang kurang dari itu, maka kemudian tidak diberikan nilai dan akan dikeluarkan dari SIMAK ya. Karena terus terang ya, yang kita harapkan itu adalah yang memang serius ya, yang serius untuk belajar ya. Kalau nggak serius ya nggak usah lah. Oke ya, itu pengantar mengenai mata kuliah ini ya. Bagaimana proses perkuliahan nanti, kalian diharapkan lebih aktif ya, lebih aktif untuk melakukan hal tertentu. Oke, itu pengantarnya. Materi kuliahnya sudah saya upload ya, dan kemudian seperti biasa nanti akan saya perlihatkan, kalian harus sebentar, ini ada nama-nama aneh ya yang saya belum kenal ini. Debbie Angeli sama Tika Andriana. Kalau Ramadhani ini anak 2009. Iya. Iya, Mbak. Ya, selamat. Ya. Selamat siang. Sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak bisa on cam Pak. Soalnya di sini lagi hujan. Saya Debbie Angeli, Ramadhani Aura dan Fatika kebetulan itu Inbound PMM Unsri ya. Oke. Anda mengambil mata kuliah ini ya, mata kuliah saya berarti ya? Iya Pak, betul. Tapi belum KRS-an Pak, karena mahasiswa itu belum mendapatkan email dan juga belum bisa login ke link Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bakti bahwasanya mahasiswa Inbound PMM akan dikonfirmasi lagi besok apabila e-learning-nya sudah bisa karena kita email tapi emailnya belum bisa digunakan untuk mengakses e-learning Pak. Oke, tadi saya juga telepon Pak Bakti, tapi yang Pak Bakti sampaikan itu mata kuliahnya adalah geomorfologi. Jadi saya agak terkejut juga ini. Oke. Ya, tadi Pak Bakti menyampaikan mata kuliahnya geomorfologi ada. Pak Bakti juga tidak menyampaikan berapa jumlahnya ya. Saya dikit tahu ada mata kuliah. Oke, nggak masalah ya. Yang mungkin nanti yang menjadi tantangan adalah ya pertama absensi berarti nanti saya screenshot sebelum selesai. Yang ya karena semester ini saya cukup banyak ya mengajar mata kuliah sehingga saya lupa, nggak tahu siapa yang akan ikut. Oke ya. Jadi mata kuliah ini karena mata kuliah kita akan menggunakan project based learning ya, project based learning. Oke, kalau gitu ini saya mesti tahu kalau di Unsri kan ini semester 7 ya, betul kan? Kalau di Debbie ini semester berapa? Ini apa nih? Ini gimana? Ini siapa nih? Ridwan. Nggak ada teman-teman loh. Bentar, ini Ridwan ini yang mana nih? Oke, jadi ada berapa, mungkin ini, kalian tulis aja, ada berapa mahasiswa yang non-Unsri ya. Ini bisa ditulis di chat ya, karena nanti ini ada recordnya, biar saya bisa ingat ya.
Kemudian ini PMM kan dari ITN itu ya, bukan? Iya Pak, betul. PMM-nya dari UPN Veteran Jawa Timur. Inbound-nya yang di mata kuliah ini sama di mata kuliah geomorfologi itu sama Pak, sebenarnya kita bertiga. Oke. Debbie, Tika, sama Ramadhani Aura. di owner. Lah ini kalau ini Ridwan Maulana siapa lagi? Ini Ridwan Maulana siapa? Saya nggak tahu. Oke, atau lupa ganti nama. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas materi mengenai mitigasi bencana geologi sebentar ya. Biar enak, saya buat ini deh. Sebentar. Jadi UPN Veteran ini di Surabaya ya? Bukan? Iya, yang Veteran Jatim di Surabaya. Surabaya, oke. Di mana kampusnya? Di daerah mana? Daerah Gunung Anyar, Pak. Gunung Anyar, saya kurang tahu. Anak saya juga di Surabaya soalnya. Oke. Oh, Ridwan Maulana Unwim Bandung. Oke, Anda bisa. Oke. Berarti ini posisinya yang di Palembang, yang 3 itu. Fatika, Aura, dan Devi di Indralaya, Pak. Indralaya, oke. Kalau Ridwan? Ya, Unwim ini kan di Jatinangor ya. Ini tetangganya Arif, jangan-jangan. Dari Unwim prodi apa ya? Oke. Kita bahas mengenai apa sih mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini ya namanya mitigasi bencana geologi ya. Jadi pertama kita membahas bagaimana framework mitigasi bencana itu dibuat. Nanti akan saya jelaskan detailnya di kuliah berikutnya. Yang kedua itu adalah bencana di Indonesia. Nah, makanya kenapa kita sebut dengan sebagai project based learning, karena identifikasi bencana ini ya itu dilakukan di lokasi pemetaan masing-masing. Makanya ketika ada, kalau dari sana ini semester berapa masuknya? Ini kita sedang kuliah mitigasi bencana untuk masa PMM. Lalu terus Ridwan ini ikut mata kuliah mitigasi bencana tidak? Oh, mohon maaf Pak, tidak ikut. Oh, berarti Anda salah masuk Zoom ya? Ya. Mohon maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Soalnya saya bingung ini ada Unwim nggak ada jurusan geologi soalnya, kecuali kalau dari geografi. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Ada yang salah masuk Zoom nggak apa-apa. Oke. Nah ini Rini Rahma Aulia juga nggak tahu siapa. Oke lah, karena kebetulan hari ini saya hanya bisa sampai jam 1 ya, jam 2 lebih saya ada meeting riset dengan South Africa dan Jerman. Jadi setelah itu saya berharap bisa melanjutkan dengan mengisi. Cuma tadi yang belum bisa masuk ke ke learning ya, ke learning karena belum bisa, maka belum bisa
update juga ke Google Spreadsheet ya. Jadi kuliah saya ini selalu menggunakan Google Spreadsheet, mengisi dan seterusnya. Nanti mungkin bisa setelah selesai ini saya akan pindahkan hostnya ke siapa ya? Ke Tasya atau siapa yang koneksinya stabil, atau ke Kevin, ke siapa nih? Atau ke Tiara kayaknya di rumah ya, untuk tetap melanjutkan dan mengisi. Jadi nanti mohon dibantu teman-temannya yang belum bisa akses ke spreadsheet untuk ikut ke sana. Oke, ya. Jadi ketika kita bicara bencana di Indonesia, nah itu yang dibahas itu adalah kejadian bencana ada di pemetaan masing-masing. Jelas ya. Jadi makanya saya sebut sebagai project based learning. Jadi tidak lagi mencari masalah di tempat lain, tetapi mengidentifikasi bencana-bencana di tempat pemetaan. Nah, dasarnya itu ada di peta-peta yang sudah dikeluarkan oleh BNPB ya dalam hal ini. Nanti kalian bisa lihat Inaris Indonesia. Kemudian di yang berikutnya adalah pemetaan pelaku mitigasi bencana ini. Nah, di situ nanti kita akan bicara mengenai siapa saja sih yang terlibat di dalam mitigasi bencana ini ya. Misalnya, apakah BPBD nanti BPBD baru turunkan sampai ke tingkat masyarakat. Apakah misalkan pada saat pemetaan kalian menemukan, oh di tempat saya itu ada Tagana ya, atau Destana, desa tangguh bencana ya. Nah, dari poin itu nanti kita bisa eksplor lebih dalam ya, poin-poin apa sih yang sudah mereka lakukan, dan itu nanti diukur di bagaimana kita mengukur resiliensi. Jadi resiliensi itu kita ukur sebagai tingkat ketahanan masyarakat di dalam menghadapi bencana. Nah, di dalam resiliensi ini nanti ada berbagai macam pendekatan yang berbeda-beda ya. Ada yang akan saya jelaskan bahwa mazhabnya di di BPBD akan berbeda dengan mazhab yang ada di Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim. Nah, yang berikutnya ada ekosistem based resilience. Ekosistem based resilience ini satu pendekatan yang sekarang sedang berkembang cukup intens ya, di mana mengidentifikasi bencana tidak hanya bicara titik, tidak hanya bicara rumah, misalkan ya, rumah Tiara itu di seberang Ulu kebanjiran, kira-kira gitu. Ini misalnya saja ya, mudah-mudahan enggak. Nah, penyebab banjir itu kan bukan hanya naiknya air Sungai Musi yang ada di situ, tapi sumber air yang datang kiriman. Jadi kalau di Oku hujan besar misalkan, ataupun di Oi hujan besar, lalu mengalir ke Sungai Komering sampai di Sungai Musi itu di sore hari kira-kira. Jadi, nah sementara di saat di sore hari itu Sungai Musi mengalami pasang, sehingga potensi kejadian banjir itu semakin besar. Itu disebut dengan ekosistem base ya. Nah, tahu dulu kan gimana dari resiliensi yang tadi itu. Nanti kita banyak bicara kalau bencana-bencana seperti banjir misalkan, ataupun terutama banjir, itu banyak bicara hulu dan hilir ya. Nah, dari situ harus ada yang pendekatan disebut dengan jasa ekosistem. Oke. Yang berikutnya adalah community based resilience. Ini yang dibangun melalui desa tangguh bencana ya. Jadi misalkan bagaimana sih kita menerjemahkan ABCD dan seterusnya ya. Apakah misalkan di satu desa karena dia sering banjir ya, maka ada yang disebut dengan early warning system ya. Jadi bagaimana kita berpindah, atau misalnya saja di suatu kawasan tersebut ada rumahnya yang persis di Sungai Musi, ada yang agak jauh dari Sungai Musi. Pada saat banjir ya, maka yang agak tinggi atau orang yang memiliki rumah 2 lantai ya, itu bisa jadi tempat orang-orang yang hanya punya rumah 1 lantai. Kemudian dia ikut menginap selama banjir terjadi. Nah, itu yang disebut dengan simpel seperti itu, tapi nanti kita melakukan pengukuran ya. Jadi tetap kita dulu, namanya kita akan mengkuantifikasi.
materi tadi saya mengenai asuransi kebencanaan. Ya, ini karena saat ini misalkan pemerintah ya melalui Kementerian Keuangan telah menyusun pooling fund, ya, pooling fund. Jadi contoh asuransi terkait bencana yang sudah sangat lama digunakan itu adalah asuransi demam berdarah. Ya. Jadi pada saat terjadi peningkatan demam berdarah, ya, Anda bisa datang ke sebut saja lah, saya sebut aja Indomaret. Ya. Kemudian Anda membeli asuransi. Nah, asuransi ini menjamin pada saat nanti Anda kena DBD, masuk rumah sakit, itu ada biaya maksimal yang bisa tanggung asuransi. Nah, sekarang pemerintah menggalakkan itu karena apa? Dengan asuransi bencana itu, beban pemerintah, misalkan kemarin kejadian gempa Palu ya, yang menghancurkan sedemikian banyak rumah, nah itu bisa di-cover oleh asuransi. Ya. Dia ada nanti beberapa contoh asuransi kebencanaan yang kita sudah bisa identifikasi. Sejak angkatan 2018 waktu kuliah asuransi kebencanaan, mereka sudah bisa mengidentifikasi. Jadi misalnya saja salah satu bimbingan saya yang final pasti, Yulika, melakukan identifikasi asuransi kebencanaan di lokasi pemetaannya. Apakah masyarakat berminat untuk bayar asuransi? Karena asuransi ini kan dibayar ketika kita mengalami bencana, ya. Jadi manfaat asuransi ini memang tidak bisa dirasakan secara langsung, ya, kira-kira itu. Nah, kemudian nanti Bu Nani akan bicara bencana yang terjadi, jadi bagaimana mitigasi tanah longsor, bagaimana mitigasi banjir, kekeringan, dan seterusnya. Itu yang akan disampaikan Bu Nani. Oke. Lalu, apa yang menjadi rujukan utama dari kuliah kita ini, ya? Ini ada satu buku yang kebetulan saya bisa akses full, ya, tetapi nanti kita tentu saja tidak boleh men-share sekaligus, nanti kita akan bagi dalam beberapa chapter. Jadi misalkan ketika kita bicara institusional, ya, maka saya akan share di learning dan kalian bisa download part yang tersebut. Oke. Nah, kalau kita bicara disaster reduction, jadi kalau dulu sifatnya itu adalah menangani bencana, tetapi sekarang kita mengurangi resiko bencana. Jadi agak berbeda, ya. Nah, ini secara teoritis, secara framework, ya, ini saya mulai dari materi yang pertama, framework mitigasi bencana. Ketika kita bicara framework mitigasi bencana, itu terjadi pergeseran, ya, dari Hyogo framework ke Sendai framework. Ya. Jadi kenapa terjadi pergeseran? Makanya kemudian kita menyusun konvergensi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Jadi ketika di slide sebelumnya saya menunjukkan ada dua jenis bencana yang harus dihadapi. Yang pertama itu mitigasi bencana antropogenik. Jadi antropogenik ini ada peran manusia. Ya. Ini ada peran manusia. Misalkan longsor, ya. Longsor secara alami juga ada, tetapi longsor akibat aktivitas manusia juga banyak. Ya, misalnya pemotongan lereng. Jadi lereng harusnya dipotong dengan slope, misalkan kemiringan 30 derajat agar tidak terjadi longsor. Tetapi dengan alasan ruang dan sebagainya, kemudian dipotong dengan 45 derajat, dan terjadi longsor. Nah, artinya apa? Kejadian bencana antropogenik ini ada pengaruh manusia. Nah, sementara yang sebelah satu lagi yang mitigasi bencana, ini agak halangan saya, geologi, ya, seperti gempa, tsunami, dan gunung berapi, itu nggak ada. Ya. Tsunami itu terjadi memang proses alam. Kita di geologi sudah tahu akibat terjadi subduksi, akibat subduksi terjadi gempa kalau di darat menyebabkan kerusakan, kalau di laut bisa menyebabkan tsunami, ataupun letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akibat dari aktivitasnya. Nah, dalam Hyogo Framework itu membahas bencana geologi, ya. Jadi karena apa? Tsunami Aceh 2014 misalkan itu banyak 2004 banyak menimbulkan korban jiwa. Tetapi kejadian tsunami itu, ya, terjadinya kan tidak bisa diprediksi. Jadi nanti di proses mitigasinya akan berbeda. Kalau kita bicara banjir, maka kita tahu kalau hujan deras, maka kita kemudian akan banjir.
Tapi kalau gempa, kita tidak tahu. Maka upaya mitigasi yang dilakukan adalah memperkuat bangunannya, kan itu. Memperkuat bangunannya, ya kira-kira begitu. Makanya disebut sebagai mitigate. Nah, di dalam Hyogo Framework itu bicara ke sana, ya. Jadi bicara bencana-bencana geologi. Tetapi ketika bicara ke Sendai Framework, maka keduanya kemudian memasukkan yang kita sebut sebagai anthropogenic hazard tadi. Karena apa? Bencana itu tidak bisa kita pilih-pilih, ya. Jadi suatu saat bisa kejadian pada saat sedang mengalami banjir, tiba-tiba terjadi gempa. Misalkan di Jogja. Jogja itu kan selalu disebutkan sebagai supermarket bencana. Di belakang, jadi kalau kalian berdiri, kalau yang pernah ke Jogja, diam di Tugu Jogja. Di utara ada Gunung Merapi, di selatan, ya, di selatan ada Laut Jawa, ya, yang itu juga zona subduksi. Di tengah-tengahnya dialiri sungai, ya, Sungai Kaliopak, ya, yang membelah kota Jogja, yang bisa saja nanti membawa lereng lava ataupun beberapa poin, ya, di sana kira-kira itu. Nah, poin itu yang kemudian di dalam Sendai Framework itu digabung kedua, baik antropogenik ataupun disaster, ya, konsep tadi masih dipertimbangkan. Oke. Nah, saya tidak akan membahas ini, ya, nanti kalian bisa bahas lebih detail distribusinya di harkat, ya, bisa dilihat. Tapi saya akan melihat apa regulasi ini, karena pengantar yang saya jelaskan semua, ya. Apa regulasi yang mengatur mengenai bencana kita. Jadi pemerintah telah menyusun Undang-Undang 24 tahun 2007, ya, tahun 2007. Kenapa? Nanti kalau kita bicara pelaksanaan mitigasi bencana di tingkat pemerintah kabupaten, maka harus berdasarkan regulasi, ya, kira-kira gitu. Jadi yang pertama, apa itu bencana? Di situ juga ada definisinya, gitu kan. Kemudian yang kedua, apa itu mitigasi bencana? Ya, nanti silakan di-download ininya, undang-undangnya, ya, di-download. Kemudian apa itu tanggap darurat, ya. Kemudian apa itu rekonstruksi, dan apa itu rehabilitasi. Nah, selama ini BPBD itu atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dia lebih banyak ketiga, 4 dan 5. Jadi bencana, tanggap darurat, kemudian rekonstruksi, kemudian rehab-rekon. Nah, hal itu akan sangat costly, ya. Tetapi kalau kita bisa berangkat yang paling kedua, yang mitigasi bencana, bagaimana kalian bisa tahu nanti poin itu nanti bisa diidentifikasi dari petanya KLB, kajian risiko bencana. Bahwa KLB tersebut ternyata lebih banyak bicara mengenai tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi, rehab-rekon. Belum banyak bicara mengenai mitigasi bencana. Oke. Nah, yang berikutnya ini silakan kalian cari, ini sangat di dalam websitenya. Itu adalah petunjuk teknis pengusahaan rencana penanggulangan bencana di tingkat kabupaten kota. Itu sudah ada guidance-nya, ya, sudah ada petunjuknya. Bagaimana standar itu disusun, itu yang akan kita diskusikan dalam kuliah. Jadi saya tidak akan membahas bukunya, tetapi justru kalian nanti yang membahas bukunya, ya. Jadi dari buku tersebut menjelaskan siklus penanganan bencana. Jadi ada di sini, ya. Jadi dari kesiapsiagaan, rehab-rekon, recovery, rekonstruksi, pencegahan sebetulnya yang saya katakan dari sini, dari pencegahan, ya, dari pencegahan, dari monitoring, kemudian ini ada persiapan dan seterusnya. Ini ada perbedaan nanti, silahkan dibuka nanti, kumpulkan. Jadi hari ini kalian mulai mengumpulkan, ya, setelah 20 menit tadi itu, ya, dan nanti di e-learning itu akan saya berikan link yang sudah kalian peroleh. Oke. Nah, tadi saya sudah bahas ini, ya, problem based learning ataupun project based learning. Sekarang kita membahas mengenai project based learning. Di situ ada link Inaris, dan sekarang kita akan buka link pemetaan masing-masing, lokasi pemetaan masing-masing. Tapi sebelum itu, kalian mengisi dulu, ya, karena ini kan saya nggak tahu nih lokasi
pemetaannya di mana dan seterusnya ya seperti biasa saya sudah siapkan ya spreadsheet-nya dan ini yang saya sampaikan tadi ini baru hanya bisa diakses ketika menggunakan email Unsri ya. Nah bagi yang belum memiliki email Unsri mohon bantu nih dari yang memang sudah memiliki untuk di upload ya. Oke, jadi kalau kalian klik yang tadi itu, ini saya lihatnya sudah masuk Dita nih ya, oke, ya, ini sudah masuk ke sini ya, oke. Nah, seperti biasa ya, NIM kalian berapa ini tahun 2021 tahun kemarin. Kalau sudah tahu nih di mana lokasi pemetaannya, saya teruskan. Jadi kuliah saya ini kan tadi karena project based learning ini diharapkan menghasilkan suatu produk ya, satu produk nanti bentuknya peta ataupun apapun namanya, selalu saya kumpulkan soal materi dari setiap tahun tadi itu. Nah, sekarang posisikan ada di sini kan. Nah, oke. Silahkan tulis lokasi pemetaan. Nah, kemudian untuk tuliskan lokasi pemetaan. Nah, setelah itu sebelum menentukan kajian yang akan kalian lakukan ya, kalian diharapkan membuka dulu dulu peta Inaris ya. Jadi bentar. Oke, saya lagi buka. Mudah-mudahan lancar Inarisnya. Ya. Oke, ini adalah Inaris ya. Ini peta Inaris dan di sini sudah memberikan cukup banyak informasi ya. Jadi kalau misalnya saja Mbak siapa nih yang dari ITN? Kan kampusnya Surabaya, aslinya mana? Malang, Jember, Bojonegoro atau apa? Mbak Debbie dari mana nih aslinya? Atau Mbak Ramadhani sama? Ini misalnya kalau kita pilih Malang, ya, maka peta tersebut akan mengarahkan ke Kabupaten Malang. Ini agak lambat ya. Oke, ya. Ini adalah kalau yang kecil ini kan Kota Malang ya. Itu juga ada kecil lagi Kota Batu ya. Kebetulan saya tahun berapa ya? Beberapa publikasi saya juga terkait di Malang. Ya. Oke, nah klik lagi di sini, ini keluar ini, ya. Kelihatan ya. Ini adalah jenis bencananya, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang dan seterusnya, ya. Oke, jadi kalau kita klik misalkan banjir, kita klik bahaya, kemudian kita apply. Wah, ini kayaknya website-nya sedang agak... Oke, ya. Saya coba lagi. Resiko aja. Slide. Nah, oke ya. Ini adalah peta-peta lokasi banjir. Nah, tapi itu akan sangat lama melakukan analisa. Di sini ada, ke bawah lihat ya,
download KRB, kajian resiko bencana. Jadi nanti kalian ya, misalkan tahu Tiara, saya lihat dulu ya. Sahung Kabupaten Kaur, Waisabu Lampung, Emi Jati Gede ya. Nah ini kan nanti kalian situ ya. Berarti kabupatennya ada kan Pesawaran ya. Nanti kalian di sini ada download KRB. Kita klik di sini, maka keluarlah informasi mengenai KRB tadi ya, kajian resiko bencana. Nah, di sini keluar ya bencana apa saja ya yang ada di kabupaten tersebut, satu kabupaten. Nanti dari situ ya Anda lihat lagi lebih kecil lokasi pemetaan kalian. Jadi tahapnya gini ya. Pertama ini kan menyusun pertanyaan. Kalian lihat satu kabupaten ya di Inaris tadi. Jelas sampai situ? Jelas ya, Tiara. Kemudian turunkan ke yang lebih detail lagi, ya, di kecamatan. Identifikasi bencana-bencana yang ada di lokasi pemetaan. Keluarlah katakanlah bencana A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari situ, kalian cari jurnalnya. Jurnal yang akan menjadi rujukan, untuk melakukan kajian. Ya. Jadi, kenapa kita sebut project based learning? Karena sebetulnya kalau kita bicara kajian resiko sudah ada datanya. BPBD tiap kota sudah membuat peta ini. Ya. Nah kalau sudah peta ini sudah dibuat, lalu apa fungsi kita melakukan di sana? Kan itu. Berarti peran kita mendetilkan. Clear ya? Jadi seluruh lokasi Indonesia sudah ada petanya. Tadi sudah diperlihatkan. Tetapi tadi ya kalau kalian buka di kajian risiko bencana, oh ternyata pendekatannya seperti ini di KRB ini ya. Nah, berarti yang kita lihat seberapa efektif dan seterusnya, artinya apa? Artinya ya, artinya dari poin tersebut ya, maka kalian melakukan updating data, updating metode, updating penelitian, kira-kira itu ya. Ini sudah ada semua nih seperti ini. Ini kalian download, kemudian kalian simpan ya sebagai dasar ya. Oke, berarti sudah dapat nih petanya. Silakan didiskusikan ya. Oke, Emi mungkin Arif mau ikutan juga silakan saja, karena ada ini kalau nggak salah Jonathan, teman pemetaan kalian kan, Emi, Jonathan sama siapa itu? Ini kalau rombongannya, oh iya Tasya Majalengka, Majalengka tuh kan gede. Di Majalengkanya atau di Kecamatan Majalengka, Tasya? Nggak ada suaranya, Sa. Oke. Nah, untuk teman-teman yang UPN misalkan karena belum pemetaan bisa ikut ya, silakan saja siapa yang ke timnya siapa gitu ya. Mau ke tim Tasya, mau ke tim siapa gitu ya. Karena nanti diskusinya itu air batu Merangi. Ada nggak yang lokalnya itu berdekatan? Jadi kalau ini kan kayaknya Tasya sama ini berdekatan ya, sama Jonathan. Iya Pak. Nah, oke. Nanti berarti kan grupnya diskusi itu ya, diskusi. Makanya kenapa saya bilang tadi ekosistem. Misalnya, saya nggak tahu sungai yang lewat di Tasya sama nggak dengan sungai yang ada di Emi? Apa itu ya? Cilutung ya? Saya lupa. Cilutung, Pak. Ya. Nah, berarti kan kalau kita bicara banjir ya, sungai itulah penyebab banjir di Tasya dan di Emi kira-kira. Clear ya? Nah, kalau Tiara ini Sabu Pesawaran. Ada lagi nggak teman yang di Pesawaran? Itu ya? Siapa namanya? Ryan sama Rian, ingat saya. Iya, Rian, Pak. Oh, Rian, oke. Iya. Kevin di mana Kevin? Oke ya.
kira-kira dibuat seperti itu. Jadi pertama saya tegaskan setelah ini nih kalian download KRB yang ada di sana, KRB yang ada di Inaris tadi. Kemudian dari situ ketahuan bencananya, baru kemudian mengisi jurnal, judul paper, penulis dan metodenya. Jadi silakan nanti didiskusikan di masing-masing grup itu, ya. Di grupnya Tasya, Tiara. Berarti kan ini ada grupnya Emi sama Tasya, ada grupnya Tiara sendirian. Dita dengan siapa? Kalau di sini Dita sendirian, Pak. Oh, yang lain nggak ngambil mata kuliah ini? Oke. Iya, nggak ngambil. Oke, berarti, nah ini kan teman-teman yang dari UPN bisa ikut ke yang sendiri di sini ya. Tolong dibantu ditawarin ya, biar Dita ada teman diskusi. 2 orang ya, jadi Dita dengan siapa gitu, kemudian Nyuce, gimana bacanya? Saya lupa. Nyuce kan bacanya ya? Iya, Pak, Nyusi. Nyusi, oke, sorry. Nyusi dengan siapa? Di sini, Sama di mana kalian? Sendiri sama juga? Dini, Pak. Dini. Dini. Dini nggak? Dini Dezili ya? Belum, tapi nggak hadir hari ini? Iya, soalnya tadi udah join, Pak. Soalnya sinyalnya hilang. Oke. Berarti Nyusi dengan Dini. Kevin dengan? Mana Kevin? Kevin hilang suaranya. Oke. Ya. Silakan ya, paham ya, clear gitu ya. Jadi dicari dulu ya lokasinya ya, dicari dulu lokasinya. Didownload dulu KRB-nya, setelah itu tahu jenis bencananya, baru kemudian mencari jurnalnya. Clear ya? Kamu itu jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jelas, Pak. Tapi izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Tadi Tiara udah coba mau download apa KRB dari Inarix tadi, Pak. Tapi nggak bisa sampai sekarang. Oke. Mungkin sinyalnya sedang tidak bagus ya. Oke. Atau memang belum ada. Ya. Jadi selain dari situ, coba juga dicari di googling aja, ya. Kajian risiko bencana Kabupaten Pesawaran. Ya. Bisa jadi nanti ada muncul di web BPBD-nya ya. Jadi untuk yang tadi siapa nih saya lihat, Debbie Ramadhani sama Fatika Endriana bisa ikut. Ini kalau Rieni Rahmauli siapa ya? Izin ya bicara Pak, itu saya juga siswa Imbon Pak, PMN. Dari? Asli saya dari Undip Semarang. Oh, dari Undip, dari Prodi Geologi? Bukan Pak, saya kelautan. Oh, kelautan. Saya ada satu teman di sana, Pak, yang S3-nya dari ITB. Lupa saya. Kelautan apa oceanografi ya? Oke. Tapi ngambilnya kebencanaan gitu ya? Semester berapa? Semester 5 berarti kan? Saya sekarang semester 7, Pak. Oh, semester 7. Oke. Semarang saya ada kajian juga subsiden di sana. Ya. Oke ya, tapi berarti sama juga ya, masalahnya belum bisa connect ke itu ya, ke e-learning Unsinya ya. Iya, belum Pak. Masih dalam progres yang pembuatan emailnya itu. Oke. Jadi memang belum bisa ke sana ya. Oke, jadi ini agak beda lagi, saya masih berpikir. Tapi sementara ikuti dulu aja diskusinya ya. Ya, nanti karena kita mau buat project based learning. Oke, saya silahkan diteruskan ya untuk tadi mendiskusikan mau ikut kelompok
siapa, kelautan, ada kayaknya kalau mapping di pesisir memang agak jarang ya, tetapi bisa saja nanti bisa kita lihat ya. Dan diskusinya silahkan dilanjutkan, kayaknya live streaming ke YouTube ya. Jadi nanti saya bisa lihat setelah saya selesai ini, saya persilahkan kalian mendiskusikan ya, membuka peta dan seterusnya, caranya dan seterusnya. Intinya 40 menit ini adalah mencari informasi mengenai kejadian bencana tempatnya masing-masing. Ya, clear ya. Lokasinya misalkan kalau Reni mau ikut timnya siapa, tim Tasya, tim kayaknya tahun ini nggak ada pemetaan Jawa Tengah deh kalau seingat saya ya. Hai Kevin, di mana mappingnya, Pin? Saya di Cianjur, Pak. Cianjur Jawa Barat juga ya. Nggak ada, nggak, maksudnya kalau yang di Jawa Tengah itu bisa ikut lakukan kajian bencana di Jawa Tengah gitu ya. Atau Reina mau ikut ini ya, mau ikut kajian yang manapun silahkan ya. Jadi nanti kan di akses tadi ya bisa di share screen oleh siapapun, oleh Tiara ataupun Tasa ataupun Emi ataupun Nyusi, silahkan ya. Ini ada dia ini masuk lagi. Oke, silahkan dilanjutkan ya, karena saya kebetulan jam 1 ada ini saya hostnya saya pindahkan ke bentar. Ya kayaknya yang stabil itu Tiara ya. Saya pindahkan ke Tiara.